Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya mau tanya, ada sukacita kah malam hari ini? Yang sukacita boleh doang angkat tangannya. Atau yang gak ngangkat tangan apakah punya beban berat? Atau yang ketiga, walaupun berbeban berat tapi saya tetap sukacita. Amin. Coba saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri, salam kanan kiri atau berikan tos. Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus mengasihimu. Udah belum? Ayo dong, keluar dong dari tempat duduknya dong, keluar dong dari tempat duduknya dong. Jangan cuma di kanan kirinya. Berikan tos, bilang Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sayang padamu. Wow. Berikan tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada sukacita sekali lagi? Amin. Oke, hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Dan juga tim Praise and Worship kita akan dilayani oleh NIC Praise and Worship, tim worship. Tepuk tangan dong buat NIC. Luar biasa. Malam hari ini ada ayat firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dan malam hari ini kita percaya Bapak Ibu bukan sekedar juga memuji dan menyembah Tuhan. Malam hari ini akan mendapatkan nasihat-nasihat dari Tuhan melalui hamba yang akan melayani firman Tuhan malam hari ini. Dan kita percaya Bapak Ibu akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita semua. Yang setuju katakan? Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa hadir malam hari ini, sama-sama ingin memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya karena Tuhan yang menuntun kami ke tempat ini. Dan kami percaya kebenaran firman yang akan disampaikan kami memerdekakan setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Pastor Zivki Priyatelna yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar adalah isi hati-Mu dan kami tangkap kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Dan berkati tim Praise and Worship kami Tuhan Yesus yang akan bawa kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami Tuhan malam hari ini dan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Di dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah. Yang siap memuji menyembah Tuhan bersama katakan amin. Okay. Haleluya NIC. Siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yang siap bersuka cita memuji Tuhan katakan amin. Yang siap untuk memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan katakan amin. Sekali lagi kita berikan tos kiri kanan katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Ya kita mau memuji Tuhan saudara. Bahwa Allah kita Allah yang ditinggikan. Allah kita yang dipuji dan dimuliakan. Mari kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau semangat memuji Tuhan.
Mari kita lambaikan tangan kita. Tuhan Maha Besar.
dalam segala keadaan ya Tuhan. Segala hal yang boleh kami alami ya Bapa. Kami hanya memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan sukacita buat kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini bagi kemuliaan Tuhan. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mungkin saat ini ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini yang berharapan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dengan iman. Kita mau mengangkat tangan kita dan kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan
setiap umat-Mu. Kau menilik setiap hati Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan anak-anak-Mu. Mungkin yang saat ini mengalami masalah Tuhan. Mungkin yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Mungkin yang saat ini mengalami beban berat ya Tuhan. Mungkin yang saat ini mengalami hidup yang berliku-liku ya Bapa. Namun kami berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam Engkau ada pengharapan. Dan di dalam Engkau ada masa depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari buka hati lebih lagi bagi Tuhan. Katakan betapa kita sangat merindukannya. Arahkan hatimu hanya bagi Dia. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. Oh, I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami mengasihi-Mu, Yesus. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau kami punya sobat sejati seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami punya penolong yang seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami punya Bapa yang baik seperti Engkau. Engkau selalu ada buat kami. Engkau Allah yang setia, yang sekali-kali gak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Bahkan di saat kami jauh dari Tuhan, di saat kami meninggalkan Engkau, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun juga keadaan kami, Engkau tetap Tuhan. Apapun juga keadaan kami, Engkau tetap Tuhan. Kasih setiamu cukup bagi kami Tuhan. Kasih setiamu sungguh cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat pemeliharaanmu, penjagaan pembelaanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada bukan kuat dan gagah kami, tapi hanya oleh Roh-Mu. Terima kasih buat setiap musim dalam hidup kami. Dan sekali lagi, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami percaya tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami gak bisa menghasilkan apa-apa. Tanpa Tuhan kami gak tahu kami harus kemana. Tapi karena Tuhan, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberi kami kesanggupan, Engkau yang memberi kami kemampuan Tuhan, sehingga kami boleh mencapai apa yang menjadi tujuan kami. Tuhan, kami sampaikan doa dan syafaat kami kepada Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan, bahwa semua kelemahan tubuh kami sudah Engkau tanggung di kayu salib. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Oleh karena itu Tuhan yang pakai semua obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kami. Tuhan yang pakai juga setiap orang, setiap tenaga medis yang merawat kami. Tuhan yang pakai juga semua peralatan medis untuk memulihkan kesehatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sedang dalam masa pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga Tuhan yang sedang bergumul Tuhan dengan permasalahan demi permasalahan. Tuhan, kami tahu mungkin masalah ini buat kami menyesakkan, buat kami tidak mengenakan, buat kami menangis, bahkan mungkin menjerit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, lewat masalah ini Tuhan, ada berkat-berkat di balik semuanya itu. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya nanti ya Tuhan. Dan kami boleh melihat karyanya Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau sedang merajut, Engkau sedang mempersiapkan pelangi yang indah itu bagi kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang tolong keluarga demi keluarga yang sedang menghadapi berbagai macam masalah. Bahkan Tuhan, ada satu keluarga, ada satu orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, menantu mereka, cucu mereka ya Tuhan. Untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Untuk mereka boleh mendekat kepada Tuhan. Untuk mereka boleh mengalami secara pribadi hidup dengan Engkau. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu. Bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Sekali lagi Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan, pengagungan hanya bagi Engkau yang layak. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu, Engkau yang tolong hamba-Mu. Engkau yang sudah
pilih, panggil, dan utus hamba-Mu ke tempat ini. Tuhan yang pakai sesuai rencana kehendak-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan diri-Mu, agar supaya pada waktu dinyatakan firman-Mu, Injil kebenaran-Mu, kami beroleh kasih karunia dan anugerah. Kami dikuatkan, dihiburkan, kami diberi kelegaan, bahkan kami disembuhkan, kami dibangkitkan kembali, kami diberi semangat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan dari hati kami. Inilah ibadah kami. Doa kami satu, ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, memberkati sorga. Karena untuk itulah Tuhan ibadah ini dibangun, ibadah ini dibiayai. Enggak sia-sia, semua menyenangkan hati Tuhan, dipersembahkan hanya bagi Engkau. Bukan hanya mulut kami, bukan hanya lagu-lagu kami, bukan hanya ritual ibadah kami. Itu enggak cukup baik. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami. Jadi persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami bukan orang-orang munafiknya Tuhan. Kudus minggu sekali, kudus tempat-tempat ibadah, kudus di pertemuan-pertemuan rohani. Tapi kami jadi orang kudusnya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Nyatakanlah kehendak-Mu. Perbaikilah kelakuan kami Tuhan. Nyatakanlah kesalahan kami. Pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajarlah kami. Karena untuk itulah Tuhan firman itu diperdengarkan. Dan hari ini Tuhan, urapi setiap telinga jadi telinga murid. Hati jadi lahan yang baik, tanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah dalam hidup kami. Mari Tuhan, berfirmanlah. Kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah, haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh udah duduk sendiri, oke. Shalom. Ya senang kembali saya ada di tempat ini, jadi gak perlu perkenalan lagi ya. Gak perlu kan ya? Gak perlu ya Pak ya? Ini udah kedua kali, thank you Pastor untuk undangannya, kehormatan buat saya ada di tempat ini. Bapak Ibu ada yang suka nonton National Geographic atau Discovery Channel? Ada? Pernah lihat The Deadliest Catch? Pernah gak? Deadliest Catch. Itu menceritakan sekelompok nelayan yang dia bertaruh nyawa untuk menangkap Alaskan crab di Bering Sea di utara. Alaskan crab. Kalau saya ngelihat ngeri banget.
Saya cuma bilang gini, wah ini orang-orang ini urat takutnya udah putus kayaknya. Nggak ada takutnya. Itu yang namanya kapal itu bisa sampai nyelam naik lagi. Dan buat dia santai aja. Udah gitu orang-orang yang ada di deck itu udah nggak pakai tali, nggak pakai apa-apa gitu. Kadang-kadang kena ombak saking ininya dia hampir hanyut terus dia tahan pakai kaki di ujung. Saya bilang cuman gila dahsyat loh Bapak Ibu. Anda kalau ngelihat ya, saya cuman bilang gini, ya saya pilot. Cuman kalau untuk di situ saya nggak mau. Itu lebih ngeri Bapak Ibu, lebih ngeri. Dia bertaruh nyawa. Kenapa? Demi Alaskan Crab. Memang Alaskan Crab ini bernilai. Jadi Alaskan Crab itu buat mereka is like more than a gold. Sangat berharga. Dan memang harganya mahal. Saya satu kali makan di No Signboard di Singapura. Alaskan Crab. Harganya satu ekor itu sekitar 7,5 juta. Satu ekor. Saya cuma bayangin kalau dia punya ratusan ekor itu sekali dia nangkep. Ya ngerti lah. Ya. Begitu bernilainya. Jadi sebetulnya gini. Seorang itu akan membela mati-matian untuk sesuatu yang dia anggapnya bernilai. Yang bernilai buat hidupnya. Setuju sama saya saudara? Amin. Kenapa dia rela? Karena dia ngelihat bahwa ini begitu berharganya. Ini sangat berharga. Dan itu jadi sumber kehidupan, itu jadi sumber kebahagiaan. Kalau itu sampai dia dapat, rasanya itu sumber kebahagiaannya dia. Jadi akhirnya dia berani mempertaruhkan nyawa untuk itu. Pertanyaan saya. Saudara begitu enggak? Dan sebetulnya ada satu yang bernilai yang kayaknya belum disadari nilainya. Coba kita lihat di dalam Injil Sinopsis. Lukas pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Ayat yang ke-28. Lukas pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-28. Di dalam hidup ini yang menurut Anda berharga apa? Dan saya percaya untuk yang berharga itu Anda akan all out. Amin. Amin. Banyak orang all out untuk uang. Kenapa? Karena uang itulah sumber kebahagiaan dia. Berharga buat dia. Ada yang all out sekali untuk jabatan. Kenapa? Karena jabatan itulah yang menjadi sumber kebahagiaannya. Ya enggak saudara? Amin. Orang itu akan all out untuk itu. Dan sangat hari-harinya dia spend waktunya untuk nyari itu. Nah kalau menurut Alkitab, coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan 28. Lukas 11 ayat 27 28. Coba kita baca ya. Demikian firman Tuhan. Nggak tahu Anda setuju nggak sama Tuhan Yesus? Ya kita baca 2, 3. Ketika berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Terusin. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah hari ini dan memeliharanya. Nah, ini ada dua pandangan. Pandangan si ibu bicara mengenai kebahagiaan itu adalah pencapaian-pencapaian duniawi. Kenapa ya ibu ini bilang, aduh berbahagianya ibunya Yesus. Karena dia nggak tahu akhir daripada kehidupan Yesus dalam dunia. Amin. Ya kan? Kalau dia tahu bahwa nantinya disalib, dia nggak akan ngomong begini nih. Tapi hari itu, Yesus itu digadang-gadang menjadi Mesias politik. Kan orang-orang Yahudi berpikir Yesus itu bukan Mesias teologis. Bukan membebaskan dari belenggu dosa, bukan. Tetapi membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Gitu. Makanya sempat yang namanya Makabe itu dianggap menjadi Mesias. Karena yang mengembalikan bait Allah kembali. Gitu.
Amin Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah dia melihat, waduh Yesus ini so karismatik. Kemudian pengikutnya banyak. Dan orang sering berpikir Yesus ini calon raja dalam artian raja sesungguhnya. Maka si ibu ini berteriak seperti ini, aduh bahagianya mamamu itu Yesus. Karena anaknya begitu membanggakan, ini kira-kira ibu ini kalau ketemu sama mamanya Pak Prabowo dia ngomong yang sama. Dia sama ketemu dengan mamanya Pak Jokowi dia akan ngomong yang sama, aduh bahagianya ibu. Betul gak saudara? Amin. Tapi anehnya Yesus menjawab dengan hal yang jauh berbeda, 180 derajat. Yesus berkata, yang berbahagia itu mereka yang mendengar firman, memelihara dalam hidup. Saya nggak tahu, saudara setuju nggak dengan kata-kata Yesus ini? Bahkan bahwa sumber kebahagiaan itu cuma satu, apa? Firman Tuhan. Ayo agree? Mau bilang nggak agree nggak berani kan? Tapi apakah itu menjadi kenyataan hidup kita? You know better. You know better Bapak Ibu. Seorang pendeta datang ke tempat jemaatnya, pasangan masih muda. Kemudian diajak makan. Pasangan ini belum punya anak. Diajak makan. Begitu selesai, pendetanya pulang. Istrinya datangin suaminya. Sayang, iya, ini pendeta kacau nih. Kenapa kok kacau? Iya, tahu nggak? Ini sendok sama garpu kita hilang. Ini gua rasa nggak ada yang lain, cuman pendeta ini yang pasti bawa. Gila ya, pendeta nyolong apa? Sendok garpu. Nggak masuk akal. Kayaknya aku nggak bakal ke gereja itu lagi. Ini begitu, ini begitu, ini begitu. Dan dia nggak ke gereja situ, dia kecewa. 1 tahun kemudian, koinsiden, mereka ketemu sama si pendeta. Istri itu, kalau dibilang jangan ngomong ya, ngomong dia saudara. Tapi bukan istri di sini. Jangan ngomong, gak usah ngomong, gak usah nanya, gak usah. Rasanya gatal banget gitu. Si istri nanya, Pak Pendeta, saya mau tanya Pastor. Yes. Ingat gak 1 tahun yang lalu kita undang makan? Oh yes, terima kasih ya, enak banget makanannya. Iya, saya gak mau diskusi soal itu. Yang saya mau diskusi, yang saya mau tanya adalah, kenapa Anda curi itu sendok dan garpu kita? Oh saya gak curi, tapi hilang. Gak mungkin cuma ada kita bertiga. Suami saya enggak, ya pasti Anda. Iya, saya yang ambil. Terus, iya cuman saya nggak bawa pulang. Terus, saya taruh di dalam Alkitab Anda. Kenapa nggak ketemu? Karena Alkitabnya nggak pernah dibaca dalam 1 tahun ini. Saudara ngerti maksud saya? Kenapa orang ya ogah-ogahan? Kenapa Alkitab baru terus di dalam lemari? Oh, sekarang saya Alkitabnya di handphone. Oke lah, boleh aja. Alkitab di handphone saudara baca nggak sih? Kenapa nggak banyak orang senang dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan bukan sumber kebahagiaan Bapak Ibu. Kalau dia sumber kebahagiaanmu dan kebahagiaanku, saya terlalu percaya kita akan bela mati-matian. Dan kita akan spend time untuk menikmati firman itu. Bahkan gereja-gereja sampai bikin gerakan baca Alkitab. Harus dibikinin program supaya apa? Supaya orang baca Alkitab Bapak Ibu. Padahal Yesus berkata, kamu tahu nggak sumber kebahagiaan itu adalah firman Tuhan? Mereka lah yang berbahagia. Yang baca firman dan memelihara dalam hidupnya. Cara saya untuk memahami Alkitab salah satunya adalah saya mencari statement-statement Kristus yang seperti ini. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Kenapa orang gak banyak memahami? Dan pertanyaan saya, apakah benar firman itu adalah
sumber kebahagiaan. Yesus tuh kalau ngomong nggak pernah asbun, apa? Kalau orang Surabaya bilang nggak pernah asnjep, apa? Asal jeplak. Yesus pasti punya alasan yang mendasari dan dia pasti berkata benar. Amin, saudara. Kebenaran itu saya cari, saya gali. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Benarkah orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup? Maka saya dapat paling tidak ada 3 alasan daripada Kristus yang mendasarinya. Yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat Bapak Ibu. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Yang udah ketemu bilang, oke, kita baca sama-sama. Ya kita baca sama-sama, 2, 3, apa? Manusia hidup bukan dari, manusia hidup bukan dari roti saja, saking gak ngertinya. Orang pada bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja tapi nasi goreng juga dan kue tiaw goreng. Hah? Ya kan? Saking gak ngertinya nih firman. Apa sih maksudnya Yesus? You have to go through to the original text, which is bahasa Greka. Bahasa Greka yang dipakai untuk kata hidup. Itu bukan bios. Bios itu hidup buat hewan. Mereka yang punya tanda-tanda kehidupan berkembang biak, itu bios. Bisa juga kata hidup anastrope bisa diterjemahkan menjadi kata hidup. Tapi ini pakai katanya zoe. Kalau Anda cek di teks Yunani, ini pakai kata zoe. Zoe itu satu makhluk dikatakan hidup saat dia memiliki roh. Katakan sama saya, roh. Apa bedanya manusia dan hewan, Bapak Ibu? Nggak ada, puji Tuhan. Loh, apa dong Bapak Ibu tadi Bapak Ibu nggak jawab. Apa? Akal budi. Kalau yang Anda maksud kepandaian, anjing saya punya akal budi. Anjing saya punya loyalitas. Bahkan ada pepatah bilang lebih gila lagi. You feed the dog and he will remember you all the years. You feed people, they only remember you one day. Saking gak bermoralnya manusia dibandingin sama anjing kayak begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa bedanya manusia dengan hewan? Roh. Coba kita kepal ke atas Bapak Ibu. Tangan kita. Manusia, tubuh, jiwa, roh. Ya, kita ulangin ya. Hewan, tubuh, jiwa. Oke? Apa jiwa? Jiwa itu alam pikir, ada kehendak, ya itu alam pikir. Makanya anjing kalau di-train dia bisa pintar karena dia punya jiwa. Yang dia tidak punya adalah apa? Roh. Kita ulangin. Manusia, tubuh, jiwa, roh. Rohnya mati Bapak Ibu. Seperti? Nah gitu. Bapak Ibu jawab sendiri. Amin. Seperti? So many people live like an animal. Loyalty follow the belly. Iya apa enggak? Iya. Enggak berani berjuang berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kenapa? Karena dia takut. Perutnya keganggu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan banyak pendeta enggak berani tell the truth. Lebih senang menyenangkan telinga. Enggak mau berkata keras, enggak mau bicara mengenai karakter. Enggak mau bicara mengenai pertobatan. Kenapa? Karena itu enggak pleasing daripada audiens. Iya enggak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Saya mau kasih tahu. Kenapa Yesus berkata? Karena waktu engkau makan firman, Anda baca firman, apa yang terjadi? Rohmu makin hari makin hidup. Karena makanan roh itu bagaimana kita memelihara roh. Nafasnya adalah ibadah, makanannya adalah firman. Jadi kalau Anda nggak pernah baca firman, yang merana siapa? Yang lapar siapa? Roh. Maka Yesus nggak salah berkata, yang berbahagia mereka yang mendengar firman, memelihara dalam hidup. Kenapa? Karena rohnya sehat. Dia menjadi manusia yang sejati. Katakan sama saya, sejati. Salam kanan kiri. Kalau enggak manusia jadi-jadian. Karena tanpa roh kita ini primata Bapak Ibu. We are primate. Ada yang belajar biologi enggak? Ayo coba lihat. Primata itu siapa sih? Ada manusia, ada monyet, ada gorila, ada orangutan, itu primata. Makanya waktu saya dulu terbang ke tempatnya mereka ini, di Wamena, kemudian pramugari saya bilang gini, Cap, lihat dulu di Wamena itu masih primitif. Banyak orang-orang primitif yang berkeliaran di sekitar airport. Cap, kenapa? Lihat deh. Apa? Itu kali dari monyet, dia baru kita ya, kata bilang gitu. Ini teori Darwin Bapak Ibu, ya kan? Kan dipercaya banyak orang nih teori Darwin nih, ya kan? Bahwa kita penjelmaan hasil evolusi dari monyet yang menjadi pintar kan, ya kan? Saya langsung bilang sama pramugari saya bilang gini, oh lu dari monyet? Kalau saya enggak, karena firman Tuhan bilang aku diciptakan segambar dengan Tuhan, amin, amin. Iya, beri kemuliaan dulu yang meriah dengan Tuhan. Salam kanan kiri. Tapi kalau roh Anda mati, you are primate Pak. You are primate. Yang segambar dengan roh, yang segambar dengan Tuhan itu apa? Your spirit. Itu yang segambar dengan Tuhan. Amin. Iya. Kalau cuma tubuh jiwa itu sama dengan hewan kita. Tapi yang membuat kita berbeda, roh kita. Nah, waktu kita gemar membaca firman, roh kita sehat. Roh kita kuat. Roh kita bertumbuh Bapak Ibu. Makanya manusia bukan hidup dari roti saja. Amin. Roti itu hanya untuk jasmaniah kita. Tetapi engkau juga hidup daripada firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Amin. Nah, masalahnya roh ini tempatnya dua hal. Tempatnya dua hal. Anjing saya Alaskan Malamute namanya Entong. Pinter banget saudara. Pinter banget. Entong kalau berdiri dia sepantar sama saya. Saking besarnya. Tapi Entong ini bahasa saya sama anak dia gentle giant. Dia walaupun besar, sangar, tapi baiknya minta ampun. Ya, dia ngalang-ngalin orang gereja lah, lemah lembut dia. Tapi itu bukan gereja sini, gereja Afrika. This gentle giant, pinter Bapak. Pinter. Tapi Entong ini gak punya roh. Satu, tandanya apa? Dia tidak pernah berdoa. Iya gak saudara? Amin. Dan Entong karena gak punya roh, roh itu tempatnya satu. Yang pertama apa? Moral. Bilang sama saya moral. Bilang sama saya moral Bapak Ibu. Salam kanan kiri bilang moral. Orang kalau rohnya turun, moralnya jeblok Pak. Apa buktinya Entong itu tidak bermoral? Karena dia tidak pernah minta pakai celana. Saya gak pernah lihat Entong tiba-tiba lewat depan saya terus gini. Dia malu, enggak. Hanya manusia yang punya rasa malu. Amin saudara. Tapi dengan catatan, manusia yang bermoral. Manusia yang belum terdegradasi dan downgrade jadi hewan. Kalau Anda mau lihat manusia-manusia yang rohnya udah mulai sempal Bapak Ibu. Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh. Ngelihatnya kemana? Ke mall. Lihat di mall. Pakaian anak-anak kita di mall. Saya sedih. Perasaan dulu yang namanya celana pendek, setahu saya pinggang sama lutut itu in between Pak. Bukankah itu yang namanya celana pendek Bapak Ibu? Saya lihat di mall Bapak Ibu. Celana pendek hari ini.
kurang bahan Pak. Mapak sakia Pak. Iya apa iya? Hah? Udah mapak gombrang. Hah? Udah gombrang cowak. Gua gak ngerti nih. Saya cuma sampai bilang gini, lu ngapain pakai celana? Iya gak sih? Udah gitu bangga. Modern dan cantik. Entong, ya bener-bener. Hah? Ngerti? Ini entong nih. Kan entong kalau tidur gini. Nggak keberatan Bapak Ibu. Kemaluannya kelihatan. Auratnya kelihatan nggak keberatan. Sampai saya bilang gila ya. Zaman mama saya dulu ada pakaian yang seksi. Namanya You Can See. Saya nggak ngerti padahal seseksi apa sih cuman gara-gara nggak pakai lengan. You can see the ketek. Cuman itu aja. Itu udah seksi banget Bapak Ibu. Iya enggak? Hari ini pakaian tuh anak-anak apa? All you can eat. Haleluya. All you can eat. Anda mau apa juga ada. Udel ada. Apa juga ada Pak. Wah udah udel kelihatan. Belakang ini coak. Sininya pendek. Udah deh. Saya cuma bilang gini loh, setahu saya waktu manusia itu diperkenalkan dengan moral dan dia sadar bahwa dia telanjang, apa yang mereka lakukan? Ngumpet Pak. Saking udah downgrade, hari ini mendekati hewan. Ini telanjang malah bangga, gue telanjang. Di TV telanjang bangga, di panggung-panggung telanjang bangga. Bapak Ibu, why? Karena mereka tidak mendengar firman dan memelihara dalam hidup mereka. Amin. Orang yang dengar firman dan memelihara dalam hidup morally high. Pasti. Kenapa? Karena rohnya sehat. Dan roh ini yang kedua tempatnya apa? Tempatnya kreativitas. Karena dia roh itu segambar dengan sang kreator. Makanya satu-satunya makhluk yang punya kreativitas siapa? Lihat kanan kiri, lu. Amin. Anda yang punya kreativitas. Entong kreatif gak? Pinter, kreatif gak? Enggak. Entong kalau kepanasan, dia follow the nature. Keluarin lidahnya. Karena menurut buku, kenapa dia keluarin lidah? Karena lidah ini akan membuat tubuhnya menyesuaikan antara temperatur luar dan temperatur daripada badannya dia. Dia keluarin itu. Bukan karena kreatif, tetapi karena insting. Saya nggak pernah sekalipun lihat entong yang pinter itu. Begitu dia kepanasan, dia di pojok ambil kertas kemudian dikipas-kipas. Nggak pernah. Kenapa? Selain daripada insting, dia tidak punya kreativitas. Burung zaman purba sampai burung Gen Z, saya mau kasih tahu. Sarangnya sama apa beda? Sama aja. Nggak ada tiba-tiba di rumah Anda, gila burung tempat gua keren. Sarangnya country atau Mediterania. Itu sarangnya manusia Bapak Ibu. Yang bisa begitu. Kenapa? Because we are so creative. Jadi kalau bermoral, kreatif pertanyaan saya. Di mana dia bisa gagal Bapak Ibu? Gak bisa. Amin saudara? Amin. Perusahaan mana yang gak perlu orang bermoral dan kreatif? Ada? Gak ada. Dia pasti jadi orang yang berhasil. Dia pasti jadi orang yang sukses. Amin Bapak Ibu. Maka gak salah Yesus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman. Memelihara dalam hidup. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7 Bapak Ibu. Ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Udah ketemu? Kita baca yuk. 2, 3, apa katanya? Di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Apa katanya? Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas. Yang kedua, kenapa Yesus berkata yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup? Karena waktu engkau mendengarkan firman dan memelihara dalam hidupmu, Tuhan Yesus berkata, engkau jadi manusia-manusia yang kuat. Amin saudara. Hidup ini gak akan baik-baik saja.
Hujan pasti turun. Banjir pasti melanda. Angin pasti bertiup Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang dengar firman memelihara dalam hidup, dia selalu punya alasan untuk tetap berdiri. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia selalu punya alasan untuk tetap berdiri. Dia jadi orang yang kuat, dia nggak jadi orang-orang yang pesimis, dia akan selalu optimis. Dia nggak akan pernah kehilangan semangat, dia akan selalu punya alasan untuk tetap semangat. Walaupun harapan sepertinya nggak ada, dia tahu pengharapan ada di situ. Amin, saudara. Amin. Saya mau kasih tahu, orang-orang yang semangat, bermoral, kreatif, kira-kira bisa jadi orang gagal nggak Bapak Ibu? Bisa jadi orang gagal nggak Pak? Halo? Salam kanan kiri, nggak mungkin. Amin. Any industry membutuhkan orang-orang seperti ini. Makanya saya bilang kalau orang-orang gereja menjadi anak-anak gereja, menjadi anak-anak yang dengar firman memelihara dalam hidup, percayalah masa depanmu akan gilang gemilang. Amin saudara, bukan karena kau hebat. Bukan karena engkau punya pendidikan yang tinggi. No. Tapi karena ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Saudara punya modal yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Saudara hari ini baca firman, dengar firman, dan memelihara dalam hidup. Banyak di gereja. Saya mau kasih tahu, firman di sini itu bukan perintah untuk nggak bawa Alkitab, saudara. Tapi di banyak gereja, begitu ininya telat, di situ nggak baca. Kenapa? Karena mereka nggak buka Alkitabnya. Bahkan mungkin mereka nggak bawa Alkitabnya. Keterlaluan memang jemaat-jemaat di Afrika itu. Amin. Kalau di Bekasi mah enggak semuanya mah oke, beri kemuliaan dulu pada. Amin. Pak, itu kan fakta kan dalam kehidupan bergereja kita. Iya kan? Ada sih Alkitab. Sekarang kurang mudah apa sih Alkitabnya ngomong? Masih nggak baca juga. Boleh nggak pegang tangan kiri kanannya? Pegang dulu, pegang. Pegang dia. Pegang. Pandang. Terus bilang sama dia, terlalu. Haleluya. Udah Alkitabnya ngomong, dibacain, masih nggak baca juga. Intinya sebetulnya karena mereka nggak tahu. Firman itulah sumber kebahagiaan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Firman buat engkau bermoral. Firman membuat engkau menjadi kreatif. Firman membuat engkau jadi orang yang tidak pernah bisa depresi dan putus asa. Enggak pernah pesimis. Engkau selalu punya semangat yang menyala-nyala. Seburuk apapun keadaanmu, engkau tetap akan berkata. Engkau selalu punya alasan now. I will stand. Karena aku tahu pertolongan Tuhan tinggal tunggu waktunya. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yang ketiga kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama Bapak Ibu. Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yakobus pasal pertama ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yang ketiga, kenapa yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman? Karena engkau jadi manusia-manusia yang punya cermin dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Anda bisa tampil rapih seperti ini, Pak Gembala rapi, Ibu. Karena tadi bercermin kan. Anda bisa bayangin kalau cermin itu dimusnahkan di muka bumi ini. Anda pasti datang sini berantakan Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang pakai orange, kemudian bawahnya kuning menyala, kita akan ngomong, ini tadi orang ngaca enggak ya kira-kira. Kenapa? Karena kaca itu akan selalu jujur. Makanya 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata,
segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Kalau Anda gak punya cermin, saya terlalu percaya alismu gak bisa simetris seperti itu. Ini makhluk yang antik sekali. Punya alis dicukur. Habis itu digambar lagi. Bayangin gambar alis gak pakai cermin, Bu. Begitu datang, Ci, itu alis apa cita-cita orang tua? Tinggi banget. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya percaya kalau engkau cinta firman, kau melakukan dalam hidupmu. Keluar, hidupmu rapih, Pak. Hidupmu tertata. Kemanapun kau pergi, kau jadi berkat. Amin, saudara. Kau jadi surat Kristus yang terbuka. Karena apa? Karena firman itu akan selalu mengkoreksi kita. Firman itu akan selalu menjadi cermin buat kita yang selalu mengatakan yang jujur atas kondisi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. So then hari ini Yesus gak salah. Yang dia berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Doa saya itu pun menjadi pengakuan saudara. Dan kemanapun kau pergi, kau jadi surat Kristus yang terbuka. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak, silakan berdiri Bapak Ibu, duduk. Haleluya, saking semangatnya. Pemusik boleh ke depan. Pemusik dari mana? Dengar firman ya, mudah-mudahan ya. Haleluya. Oh belum. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Urapi kami Tuhan dengan urapan kuasa roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, yes, dalam rumah-Mu. Inilah hidup. Biarlah lagu ini jadi doa kita. Biarlah lagu ini jadi komitmen kita. Oh ya, kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Jemaat saja angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Kalau lagu ini doamu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau lagu ini keinginanmu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, lawat jamaah Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan, oh haleluya, memuliakan nama, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan is not a lip service, ini adalah sungguh keinginan hati kami. Umat-Mu yang angkat tangan, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Roh Kudus itu akan menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mungkin engkau belum rindu firman, engkau belum suka firman. Hari ini doaku, engkau mau infus dirimu, paksa untuk baca firman. Supaya rohmu mulai bertumbuh, supaya rohmu mulai berkembang. Waktu rohmu sehat, dia punya keinginan dan kebutuhan akan firman.
Hamba berdoa in the name of Jesus. Biarlah itu terjadi atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur umat yang diberkati katakan. Amin. Tuhan silakan. Shalom NIC Family, selamat datang di NIC. Kami senang sekali bisa menyambut kamu semua di tempat ini. Kalau kamu belum mempunyai gereja lokal, yuk jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Di sini kita bisa bertumbuh bareng, saling menguatkan, dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sunday service kita mulai. Shalom NIC Family, selamat datang di NIC. Kami senang sekali bisa menyambut kamu semua di tempat ini. Kalau kamu belum mempunyai gereja lokal, yuk jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Di sini kita bisa bertumbuh bareng, saling menguatkan, dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sunday service kita mulai pada pukul 9.30 dan 11.30 pagi. Yuk ajak keluarga, teman, atau siapapun yang kamu sayangi, karena ada tempat untuk semua orang di sini. Walau tengah minggu, kita tetap butuh asupan rohani. Betul? Ibadah tengah minggu diadakan di setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan, waktunya tetap recharge iman di tengah kesibukan. Untuk kamu yang masih SMA, kuliah, atau profesional muda, waktunya kumpul bareng. Komunitas yang seru, cinta Tuhan, dan gak ketinggalan zaman. Setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall. Yuk datang bawa teman dan rasain sendiri keseruannya memuji dan menyembah Tuhan bersama NIC Youth. Buat para wanita hebat di Bekasi, ini waktunya connect bareng komunitas wanita yang penuh kasih. Ibadah Wing setiap minggu, kedua dan keempat setiap bulan di jam 2 siang. Let's grow stronger together in God's love. Di NIC juga ada konseling pelepasan setiap minggu kedua dan keempat pada jam 2 sore hingga 4 sore. Bisa langsung mendaftar lewat admin NIC atau volunteer NIC. Saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Kami buka kesempatan melayani di berbagai bidang seperti multimedia, kids church, pendoa, pemain musik. Boleh langsung saja mampir ke guest lounge di lobi, tanya-tanya, boleh banget. Sekian weekly news dari kami. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar NIC. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Wow, berikan tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan Yesus. Belajar sesuatu Bapak Ibu? Sekali lagi saya tanya, belajar sesuatu? Oke, kalau nggak belajar sesuatu saya boleh pinjam kata-katanya Pastor Zivki, terlalu. Kalau sampai Bapak Ibu tidak ditegur malam hari dengan kebenaran firman, nanti ada yang bilang lo gini, terlalu kok entong. Terima kasih Pastor buat kebenaran firman-Nya. Saya tadi berpikir pada waktu Pastor menyampaikan tentang firman tadi Lukas 11:28. Yang berbahagia adalah yang mereka membacakan firman dan memeliharanya. Berarti selama ini kadang-kadang kita melihat orang kaya, sukses, kok gak bahagia ya? Ternyata gak baca firman. Iya benar gak Bapak Ibu? Ada orang gereja tiap hari, bukan tiap minggu, tiap hari. Semua persekutuan dia datang, tapi kok dia gak bahagia ya? Dia cuma ikut persekutuan tapi gak baca firman. Jadi malam ini Bapak Ibu, ayo kita pulang, coba buka Alkitabnya. Jangan-jangan di situ ada emas, ada anting, ada gelang yang diumpetin sama suaminya. Atau sama Bapak Ibu sendiri dulu ngumpetin supaya gak dijual sama suaminya. Sampai lupa diumpetin di Alkitab. Padahal di Alkitab itu kalau kita sering baca, kita akan menemukan barang-barang berharga lebih daripada sekedar emas. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Divki buat kebenaran firman-Nya. Ada 3 poin yang kita belajar hari ini tentang firman Tuhan, yaitu Zoe. Artinya suatu makhluk bisa dikatakan hidup kalau dia memiliki roh. Tapi roh kita tidak akan pernah hidup kalau kita tidak pernah baca firman. Tadi kita dengar bahwa firman Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang kreatif, menjadi pribadi yang unggul, gak pernah menyerah, gak pernah depresi. Gitu ya Pastor tadi ya. Yang kedua firman ini berikan kita semangat. Yang ketiga firman ini menjadi cermin buat kita. Sehingga pada waktu kita keluar dari rumah, kita gak kudusnya cuma di gereja doang. Tapi Senin sampai Minggu kita selalu hidup kudus. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang mengubah hidup kita menjadi cermin untuk menata hidup kita lebih baik lagi dan kita menjadi rapi di hadapan banyak orang maupun di hadapan Tuhan. Amin.
Terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus, buat kebenaran firman malam hari ini. Biarlah kita pulang dari tempat ini, kita sama-sama buka Alkitab kita, baca firman setiap hari. Supaya itu yang membedakan kita dari entong. Nanti kalau hari Minggu ya Pak Gem ya, Pak Pastor, kalau Pastor JPK kan Minggu gak di sini ya. Semoga bisa jadi jemaat juga di sini. Enggak. Siapa tahu ya. Jadi saya dengan Pastor JPK bisa ngomong sama mereka kalau mereka nggak baca firman. Udah baca firman belum? Belum. Apa kayak lo kate tong? Gitu jadinya. Pantesan orang Betawi suka bilang, apa lo kate tong? Ternyata itu orang Betawi yang baca firman Tuhan setiap hari. Oke, hari ini kita membaca sama-sama pengumuman yang pertama. Terima kasih atas pelayanannya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pastor, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati di mana Pastor selalu menjadi berkat dengan kebenaran firman yang disampaikan. Yang kedua, terima kasih juga pertama kali yang saya mau sapa buat Bapak Ibu yang pertama kali ikut ibadah di NIC. Datang di ibadah NIC. Yang pertama kali ada tadi Ibu Inge, mana Ibu Inge? Oke, Ibu Inge. Saya hafal nama Ibu Inge. Tepuk tangan dong. Berikan salam buat Ibu Inge pertama kali. Buat Ibu Inge atau Bapak Ibu yang belum punya rumah rohani untuk sama-sama kita berakar, bertumbuh dan berbuah dan hidup kita berdampak. Kami undang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ibadah raya kita setiap hari Minggu yang akan diadakan setiap pukul 9.30 dan juga 11.30. Dan juga disertai ada ibadah youth buat Bapak Ibu yang punya anak youth, apalagi dia cute juga. Bapak Ibu bisa undang untuk ibadah di hari Minggu jam 3 sore. Kita sama-sama ramaikan biar generasi sekarang, generasi Gen Z ya, Gen Z sekarang ini mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka tidak menjadi generasi yang terhilang tapi generasi yang diselamatkan. Melalui siapa? Melalui kita semuanya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Amin ya. Dan juga ada ibadah wanita hebat, ibadah kaum wanita Wings. Wah, mana nih yang wanita-wanita hebat, mana wanita hebat, mana suaranya? Wow, jangan bersuara aja ya Bapak Ibu ya. Hari Kamis datang tanggal 10 Juli dan juga mengundang para wanita-wanita hebat di luaran sana. Kita percaya Bapak Ibu, wanita itu adalah makhluk paling perkasa di dunia ini. Buktinya Adam jatuh gara-gara wanita. Jadi jangan sampai ada lagi wanita-wanita lain menjatuhkan Adam-Adam yang lain. Jadi ikuti ibadah Wings, pastinya akan dibekali wanita-wanita ini menjadi para pendoa-pendoa buat bangsa, pendoa-pendoa buat rumah tangganya, dan yang pastinya menjadi wanita perkasa buat suaminya. Amin. Oh perkasa sih katanya, kok perkasa sih, wanita yang lemah lembut Bapak Ibu. Amin, kayaknya itu kayak mulai bergejolak keperkasaan wanitanya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ibadah tengah minggu tanggal 10 Juli jam 19 pukul 7 malam dilayani oleh Pendeta Immanuel Natalio Santoso. Jadi Bapak Ibu minggu depan jangan datang sendirian, ajak tetangganya, ajak saudaranya, ajak sahabatnya, ajak teman kantornya. Kenapa ibadah tengah minggu selalu diadakan oleh NIC? Karena kita ngerti Bapak Ibu ya, hari Minggu kalau kata dari Pastor Jivki di doanya jangan sampai hari Minggu kudus, terus dengar firman, mulai tengah minggu udah melempam lagi nih jadi kudis nih. Nah sebelum jadi kudis, nah NIC mengadakan ibadah tengah minggu supaya sebelum jadi kudus lagi nih. Jadi nanti pas begitu hari Minggu tetap kudus lagi. Jadi dari hari Minggu ketemu Minggu tetap kudus hidupnya ya. Jadi Bapak Ibu yang komitmen Kamis depan mau ngajak tetangganya boleh angkat tangan dong. Saudaranya jangan sendirian kalau masuk surga, harus rame-rame ya. Oke, selanjutnya ada cell group, NIC cell group. Nah ini komunitas yang sangat luar biasa NIC Bapak Ibu, karena kita tahu ketika orang tidak bisa dijangkau oleh gereja, maka kita bisa jangkau mereka melalui cell group, karena cell group ini ada di setiap wilayah ya. Ada wilayah Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Timur. Jadi Bapak Ibu, cell group ini adalah satu komunitas yang sangat luar biasa yang mengajak kita semuanya untuk sama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena setiap kebenaran firman yang disampaikan di hari Minggu itu kita bahas lagi. Supaya apa? Supaya seperti yang tadi Pastor Jivki bilang, kita bukan cuma mendengar tapi kita pelihara firman Tuhan itu di dalam hati kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, melalui cell group ini ada begitu banyak jemaat yang akhirnya lebih memahami firman Tuhan dan lebih lagi mereka akhirnya bertumbuh dan bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Karena ada saudara-saudara seiman yang saling mengingatkan, mensupport mereka semuanya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum memiliki komunitas cell group, kami undang Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di depan atau bisa difoto.
Atau dapat bisa menghubungi volunteer-volunteer nanti yang ada di depan. Pastinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ikut cell group, Bapak Ibu akan merasakan di situ ada kayak ada kepedulian, ada kasih, ada tawa, ada cinta, ada kasih, saling memperhatikan, dan Bapak Ibu akan merasakan keluarga Tuhan di dalamnya. Amin. Berapa banyak di sini yang sudah ikut cell group? Coba lihat. Wow, banyak banget, luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi mereka semua yang ikut cell group ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada cell group youth namanya Home. Mana anak youth suaranya dong? Wow, hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu ini di gereja. Oke, hari Sabtu ini Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, undang ya. Cell group youth namanya Home ya, pastikan. Jam berapa? Jam 5 sore ya. Jam 5 sore yang pastinya ini salah satu cell group yang paling keren untuk anak-anak youth. Pokoknya keren, asik, pokoknya nggak kalah asik daripada pergaulan di luaran sana. Yang pasti pindahkan pergaulanmu, tongkrongmu di cell group youth karena sama. Bedanya di sini kita mendengarkan firman Tuhan yang membedakan akhirnya kita dengan entong. Balik lagi dengan entong ya. Karena kalau di sana kumpul-kumpul gak ada firmannya, berarti cuma entong-entong yang kumpul. Kalau di sini ada firmannya, jadi kita berbeda dengan entong. Dan yang terakhir, setiap hari Kamis ada konseling dan pelepasan pukul 2 siang. Bila ada yang tergerak dan ingin melakukan konseling Bapak Ibu, pelepasan, silakan dapat mendaftarkan ke volunteer atau ke nomor NIC ya. Dan di sini juga hadir salah satu Bapak Pendeta kita, Bapak Ramli yang melayani pelepasan. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi NIC untuk bisa konseling dan melakukan pelepasan. Tapi bukan melepaskan hutang ya, melepaskan yang lain ya. Ini melepaskan roh-roh jahat yang akhirnya membuat kita jadi si entong lagi. Oke, mari kita sama-sama siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Di depan bangku Bapak Ibu ada kantong persembahan, ada amplop persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkannya di situ. Apabila Bapak Ibu tidak membawa cash, Bapak Ibu bisa menggunakan QRIS, dan di situ juga ada di amplop itu ada logo QRIS yang bisa Bapak Ibu scan. Atau Bapak Ibu juga bisa transfer ke rekening NIC ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menaikkan pujian bagi Tuhan. Buatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Ya, kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu ya malam hari ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Jifki. Terima kasih sudah menjadi berkat bagi
gereja kami NIC. Sedikit saya mau tambahkan, tadi dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mau ya setiap kita ya, mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Makanya gak heran di luar sana banyak orang yang gak bahagia. Padahal firman Tuhan bilang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi saya rindu Jemaat NIC menjadi orang-orang yang berbahagia. Syaratnya mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tadi juga dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Makanya tidak heran banyak orang yang hidupnya tidak hidup. Karena tadi dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Makanya kalau kita tidak mendengarkan firman yang keluar dari mulut Allah, hidupnya enggak hidup. Kayak si entong tadi ya. Tadi juga dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Makanya tidak heran di luar sana banyak orang yang hidupnya goyah ketika ada badai. Kemudian dikatakan sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Makanya tidak heran di luar sana banyak orang yang berantakan hidupnya. Hanya karena gak mau dengar firman, hanya karena gak mau memelihara firman. Ya saya rindu Jemaat NIC bukannya model begitu ya. Tapi kita adalah orang-orang yang setia mau mendengarkan firman dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin Bapak Ibu? Ya, terima kasih buat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Welcome home, inilah rumah rohani kita, NIC, tempat kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa NIC tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat memasukkan di amplop dan memasukkannya di kotak persembahan di arah pintu keluar atau persembahan secara digital. Seperti biasanya saya akan bacakan prinsip persembahan terutama bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak, kata Alkitab. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi. Sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Dan hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan tetapi dengan sukacita. Menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini membawa persembahan untuk gereja Tuhan. Saya mau berdoa, mari kita angkat tangan kita masing-masing. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Hamba berdoa biarlah umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka.
Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di surga, saat sebentar jemaat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Biarlah pasukan malaikat-Mu mengawal setiap perjalanan mereka. Tiba di tempat tujuan mereka dengan segala baik. Dan Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita dari-Mu Tuhan. Hamba sebagai gembala di tempat ini berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau sayangi setiap mereka. Pelihara setiap mereka Tuhan, jagai setiap mereka dalam apapun aktivitas mereka di marketplace, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bisnis, usaha mereka, studi mereka, semua diberkati Tuhan. Biarlah Engkau sayangi umat-Mu ini, biarlah mereka menjadi umat kepunyaan-Mu yang terus naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat malam hari ini. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.